Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to iVlog 2021. Kenalin, gue Nada. Gue Rindi yang akan menjadi host iVlog 2021 kali ini. Pada iVlog kali ini, kita akan mengangkat tema Let's Begin a Journey Toward Entrepreneurship. Sebelumnya, gue mau nanya nih, gimana kabar teman-teman semua penonton setia iVlog? Semoga baik-baik aja ya, walaupun kita harus melaksanakan iVlog jarak jauh seperti tahun lalu karena pandemi. Betul banget nih Kak, walaupun pandemi nggak lewat-lewat, tapi pembicara kali ini nggak boleh dilewatkan nih. Pembicara kita kali ini akan berbagi pengalaman, tips and trik menjadi seorang entrepreneur. Pembicara kita kali ini bernama Kak Dikon Nadamis. Dikon Nadamis atau kerap disapa Kak Dikon merupakan lulusan dari Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB Angkatan 52 yang kini menjadi salah satu mahasiswa pasca sarjana Ilmu Ekonomi IPB. Kak Dikon merupakan founder dan CEO dari Cleanseat, di mana Cleanseat merupakan startup cleaning service profesional berbasis social technopreneur yang memberdayakan mahasiswa kurang mampu dan masyarakat putus sekolah dengan menggunakan teknologi modern dan canggih untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan kebersihan. Selanjutnya, Kadihkon ini telah mendapatkan banyak penghargaan yang diselenggarakan oleh berbagai pihak. Beberapa di antaranya adalah finalis Startup Summit Mahasiswa tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti pada tahun 2019, penerima pendanaan program wirausaha pemuda pemula yang diselenggarakan oleh Kemenpora pada tahun 2019, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya yang telah tertera di layar. Wah, keren banget nih. Siapa nih teman-teman di sini yang cita-citanya mau jadi entrepreneur muda dan punya bisnis sendiri? Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja sambut Kadikon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dikon Nadamis. Saya mahasiswa pasca sarjana Ilmu Ekonomi IPB dan juga dulu saya alumni mahasiswa bidik misi IPB, jurusan Ilmu Ekonomi IPB. Boleh diceritakan Kak secara singkat bagaimana perjalanan bisnis Kakak dari awal hingga sukses seperti sekarang ini? Awal dari dulu, saya mahasiswa bidik misi yang pernah saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Saya itu dulu mahasiswa yang kurang mampu, termasuknya golongan ekonomi lemah yang sulit nggak ada uang dan sebagainya. Dan waktu itu saya hanya mengandalkan beasiswa saya bidik misi, tapi waktu itu belum cair tuh beasiswanya. Jadi waktu itu saya masih inget banget di ATM itu tinggal 100.000. Nah waktu itu gimana caranya 100.000 ini bisa untuk diputar sampai 1 minggu, 1 bulan. Gimana caranya saya kepepet waktu itu. Akhirnya waktu itu saya menawarkan ke dosen saya waktu itu Sabtu Minggu pengen libur. Oh ini kesempatan nih, saya hanya bisa bersih-bersih. Ya udah, saya tawarkan ke beliau dan alhamdulillah mau. Sabtu Minggu itu saya bersihkan rumahnya. Dan dari situlah, oh ternyata dapat uang, dapat jajan, dapat uang makan, uang saku, tip, dan juga channel dan sebagainya. Dan dari situlah, oh iya ya, ini prospek nih yang orang lain nggak lihat, anak-anak muda yang lain nggak lihat kayak gitu. Dan akhirnya ternyata yang merasakan hal seperti itu bukan hanya saya yang kesulitan nyari penghasilan tambahan di sela-sela rutinitas sehari-hari, itu bukan hanya saya, tapi masih banyak anak-anak muda, apalagi mahasiswa bidik misi yang membutuhkan hal seperti itu. Akhirnya saya mendirikan Cleanseat untuk bisa membantu lebih banyak anak-anak muda lagi yang membutuhkan. Gitu. Apa aja hal yang harus dipersiapkan dalam memulai suatu usaha agar kita memiliki starting point yang bagus dan nantinya dapat bertahan lama? Yang saya rasakan sesuai pengalaman saya adalah yang pertama adalah niat. Niat teman-teman dalam membangun bisnis itu apa? Kalau itu niatnya udah kuat, maka apapun rintangannya, apapun kendalanya pasti akan fight dan akan terus berjuang kayak gitu. Dulu saya niatnya untuk membantu teman-teman saya maupun saya sendiri yang lagi kesusahan atau nggak tahu ingin penghasilan tambahan cari dari mana kayak gitu. Akhirnya mendirikan Cleanseat. Bagaimana cara kakak menghadapi persaingan bisnis ini dan mengatasi banyak tantangan yang muncul di awal bisnis sehingga berpotensi membuat kita untuk memilih menyerah dan tidak melanjutkannya? Yang saya
utarakan tadi, yaitu why-nya harus kuat teman-teman. Kalau teman-teman menjalani bisnis tanpa why yang kuat maupun passion yang kuat, itu akan ya dikit-dikit nyerah. Itu yang membuat teman-teman harus cari why-nya apa, niatnya apa, terus passionnya di mana, bisnis yang saya suka di mana sih. Nggak perlu berkecil hati, bisnis itu bukan bakat, tapi masih bisa dipelajari dan masih bisa terus belajar kayak gitu. Yang penting teman-teman terus belajar aja, terus berkembang dan terus berjuang. Kalau boleh tahu, Kak, apa alasan Kakak tertarik dalam bisnis Clean Sheet ini? Yang satu itu why-nya kuat banget, maksudnya dari pengalaman pribadi saya dan teman-teman yang membutuhkan yang lainnya. Itu yang membuat oh ini yang harus dipertahankan. Terus ya unik aja sih, anak muda dulu di IPB itu yang membuat jasa kebersihan itu hanya saya, gak ada yang lain kayak gitu, dalam pendanaan maupun apa, pengajuan proposal dan sebagainya hanya saya. Karena mungkin ada beberapa hal yang emang mungkin anak muda nggak suka kotor-kotor dan juga gengsi pasti ya. Tapi waktu itu saya berpikir ini prospeknya panjang besar, yang anak muda lain belum meliriknya. Emang berat kayak gitu, tapi selama kita mau berjuang, selama kita mau belajar, ya pasti ada jalannya kayak gitu. Dari situlah, wah oke deh, saya bertahan di Clean Sheet karena ini unik, beda, dan bener-bener ini baru kayak gitu. Bagaimana kakak memasarkan bisnis kakak ini kepada konsumen sehingga konsumen tertarik, dan layanan seperti apa yang diberikan kepada konsumen? Clean Sheet sebenarnya memasarkannya dengan yang pertama adalah membuat produk atau kualitas atau layanan yang baik dulu, bagus, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena kalau misal kita buat produk atau makanan nggak enak, kita akan masarinnya juga susah. Tapi kalau kita buat produk layanan yang yang baik, pelanggan suka dan emang itu menyelesaikan permasalahannya, itu tanpa masarin aja dari mulut ke mulut itu udah mudah sekali kayak gitu. Diceritakan satu ke orang lain, lain menceritakan ke yang lainnya. Nah itu dari situ berkembang sendiri gitu. Selain saya dan tim mempromosikan lewat online, iklan, offline, ke perumahan-perumahan dan lain sebagainya. Itu hanya pilihan aja. Nah untuk layanan ya, yang layanan ya. Di layanan Clean Sheet itu macam-macam. Ada pembersihan biasa seperti nyapu ngepel, nyuci piring, nyetrika dan lain sebagainya, itu ada di Clean Sheet. Terus juga layanan lainnya seperti cuci kasur, sofa, pembersihan keramik, gorden, kamar mandi, kerak kamar mandi, terus semprot disinfektan dan lain sebagainya. Pokoknya apa aja yang dibutuhin untuk di rumah itu ada. Kami juga udah melayani beberapa resto, instansi. Nah itu yang kita unggulkan juga kayak gitu. Motivasi apa yang dapat Kakak berikan buat teman-teman semua yang ingin menjadi entrepreneur muda? Yang terpenting kalau mau jadi entrepreneur ataupun pengusaha muda itu perjuangannya lika-liku lah, benar-benar itu harus kuat banget. Makanya why-nya harus dikuatin dulu. Kenapa? Nggak bisa langsung membuat bisnis terus maju, bisnisnya jarang. Ini Clean Sheet itu bisnis yang keberapa saya udah nggak bisa ngitung lagi, karena dulu saya jualan batik, makanan, minuman, terus konveksi, bisnis jalan-jalan dan lain sebagainya. Saya coba semua gitu, gagal semua, tapi ya udah, itu menjadi pembelajaran kayak gitu. Jadi teman-teman jangan takut untuk gagal, jadi coba aja dulu, rencanain apa yang teman-teman suka. Kira-kira misal teman-teman suka di makanan, suka makan, ya udah bikin bisnis makanan jadi lebih enak. Terus teman-teman suka jalan-jalan, ya udah coba bikin bisnis jalan-jalan kayak gitu. Jadi macam-macam caranya. Yang terpenting adalah bisnis kita bermanfaat bagi orang lain, itu nggak merugikan orang lain dan bisa dibanggakan, terutama untuk orang tua kayak gitu. Ya itu butuh proses pasti di awal-awal. Pokoknya jangan dengerin kata orang tentang lah masih kecil bisnisnya dan lain sebagainya, itu jangan, terus maju aja. Ya semua butuh proses, semua dari kecil dulu. Jadi start small, think big, learn fast, dan juga be agile. Jadi benar-benar itu yang teman-teman harus pegang banget. Itu mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang udah dijelasin sama Kak Dikon tadi nih,
Intinya, untuk memulai menjadi seorang entrepreneur, kita harus bisa kenali diri kita sendiri. Apa sih keinginan kita, apa sih passion kita ke depannya yang akan kita kejar. Kenali juga teman-teman yang ada di sekitar kita. Tetap semangat, selalu belajar dan bekerja keras, jangan pantang menyerah. Dan yang terpenting, sebagai seorang pebisnis, kita harus jujur dan percaya dengan orang lain. Terima kasih banyak Kak Dikon udah mau sharing-sharing nih tentang entrepreneur muda. Buat penonton e-vlog, bisa banget nih langsung dipraktekin tips-tips yang udah dijelasin sama Kak Dikon tadi. Bener banget, Nad. Nah, karena kita udah sampai di penghujung acara e-vlog ini, gue mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman semua yang udah nyimak dari awal sampai akhir e-vlog ini. Sekian dari kita. Sampai ketemu di e-vlog 2022. Dadah!